Selamat Makudapa atau Minahasa. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kaum muda revolusioner di sekitar peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. Penjajahan Belanda sudah lama berlangsung. Orang-orang Minahasa tersiksa dengan sistem tanam paksa kopi yang dimulai tahun 1822 dan nanti berakhir tahun 1899. Penjajahan menyiksa dan olehnya mulai muncul bibit-bibit perlawanan di masyarakat Minahasa. Tahun 1891, A.L. Waw runtuh menyampaikan petisi kepada Gubernur Jenderal C. Pitschneiker Hordik di Batavia untuk menghapus sistem tanam paksa kopi. Di kalangan gereja pada tahun 1915, intelektual dan guru-guru Injil membentuk organisasi Pangkal Setia, menuntut pendirian gereja otonom kepada Kerkbestor di Batavia. Zaman pendudukan Jepang yang sebenarnya berlangsung tidak lama sungguh menyiksa. Para tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL asal Minahasa merasakan diskriminasi dalam sistem dan organisasi militer Belanda ini. Reaksi penolakan terhadap penjajahan muncul di mana-mana di Nusantara waktu itu. Di Batavia atau Jakarta sejak tahun 1920-an, intelektual dan para kaum muda mulai mengkonsolidasi dan membentuk organisasi-organisasi politik. Antara lain Persatuan Bangsa Indonesia, PBI, yang kemudian berubah nama menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Di Minahasa juga dibentuk Parindra, yang dibubarkan pada tahun 1930. Organisasi baru yang terbentuk sebagai gantinya adalah Gerakan Indonesia. Organisasi lain yang melebar ke Minahasa adalah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Beberapa organisasi yang ada di Minahasa, misalnya Persatuan Minahasa, menjadi bagian dari GAPI. Pada tanggal 23 November 1937, GAPI mengadakan pertemuan yang didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih juga dikibarkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang nanti diketahui di Minahasa pada tanggal 18 Agustus disambut dengan antusias oleh para intelektual dan pemuda di sini. Jeffrey Sangan, jurnalis saksi sejarah pada bukunya Perjuangan Pemuda Minahasa Indonesia yang terbit tahun 1995, menuliskan di Minahasa, Sulawesi Utara dikumandangkan proklamasi tersebut pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan menaikkan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya di Lewet Tondano. Lisangan adalah seorang yang hadir dalam upacara itu. Di masa itu, ia adalah pelajar pada sekolah menengah pertama Jepang. Chuko Gakko melakukan kegiatan belajar mengajarnya di penyingkiran Koya, Tondano. Namun euforia kemerdekaan ini tak berlangsung lama. Jepang di Indonesia Timur menyerah kepada sekutu tanggal 9 September 1945. Itu dilakukan di Morotai. Erset Lerisa pada bukunya Minahasa di Awal Kemerdekaan Indonesia, Peristiwa Merah Putih dan Sebab-Musababnya yang terbit tahun 1977 mengatakan, sekutu memasuki Indonesia untuk mengucuti tentara Jepang, memulangkan mereka ke Jepang, dan membebaskan para interniran. Di Indonesia Timur, kata Lerisa, tugas itu dilakukan oleh Australian Military Force atau AMF yang diperkuat Kompi 7 KNIL. Di dalam Kompi 7 KNIL terdapat orang-orang Minahasa dan dari daerah lain di Nusantara ini. Pada tanggal 11 September 1945, AMF tiba di Minahasa untuk melaksanakan tugas pelucutan senjata tentara Jepang yang berjalan tanpa keributan. Tapi tugas mereka hanya berjalan sekitar 1 minggu, lalu kemudian diganti Southeast Asia Command Inggris. Lalu tugas itu dikembalikan kepada AMF. Untuk memantapkan tugasnya, maka dibentuklah semacam satuan-satuan tugas. Di Manado, satuan tugas itu bernama Manado Force. Manado Force dipimpin oleh Letnan Kolonel Muir. Menurut Lerisa, kekuatan Manado Force terdiri dari 72 orang, 12 perwira dan 33 bintara dan prajurit. Mereka tiba di Manado pada tanggal 2 Oktober 1945. Manado Force seperti juga satuan-satuan lainnya ketika datang disertai satu detasmen Netherlands Indian Civil Administration atau NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. NICA dibentuk di Australia pada tanggal 3 April 1944.
Di awal tahun 1944, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.J. van Mook dan Panglima tertinggi SWPA Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat menyepakati bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan sekutu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil Nika. Kehadiran Nika menghidupkan memori penjajahan Belanda. Meski tidak semua kelompok di Minahasa bersikap mutlak anti Belanda, tapi sebuah kelompok pemuda Minahasa, Sangihe, dan dari daerah lain Sulawesi Utara punya cara pandang baru dalam memahami arti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namanya Barisan Pemuda Nasional Indonesia atau BPNI. Sejak Manado Force meninggalkan Minahasa pada awal Februari 1946, kata Lerisa, Nika mendapat banyak kebebasan untuk menjalankan pemerintahan. Sejak saat itu pula, Koemans de Ruyter yang memulai menamakan dirinya residen memindahkan kantor dan rumahnya ke Tomohon, yaitu di kompleks Rumah Sakit Katolik Gunung Maria. Ikut pindah ke Tomohon adalah pimpinan KNIL, Letkol de Vries, yang menyandang jabatan Tropencommand North Syllabus. Kekuatan tentara KNIL makin besar. Selain Kompi 7, terdapat pula bekas tentara KNIL yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang. Dengan begitu, Nika semakin memiliki kekuatan pula untuk memerintah di Minahasa. Lisangan menuturkan, ketika hadir di Minahasa, Nika melarang pengibaran bendera merah putih di gedung-gedung pemerintah yang sudah berkibar sejak tanggal 19 Agustus 1945. Sekolah-sekolah Jepang juga ditutup. Kehadiran Nika menurut Lerisa berhadapan dengan pandangan politik pemuda dan intelektual-intelektual Minahasa yang terbentuk oleh pengalaman penjajahan dan perang. Generasi yang menerima doktrin Jepang tentang keunggulan ras Asia di atas Eropa memunculkan sikap anti terhadap Belanda. Mereka secara radikal menolak eksistensi Belanda di Minahasa. Kelompok lain memiliki kesadaran bahwa Minahasa berbeda dengan suku-suku lain di Nusantara, sehingga masa depan politik Minahasa adalah federalisme dalam Indonesia. Sementara kelompok yang lain sepertinya menerima kehadiran Nika karena menganggap dapat merealisasikan pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 yang mengiming-imingi bentuk persemakmuran antara negeri Belanda dengan daerah-daerah jajahannya. Kata Lerisa, namun ternyata dalam bulan-bulan pertama setelah proklamasi itu, pihak Belanda sama sekali tidak mengetahui adanya kelompok pemuda radikal di Minahasa. Tapi sebetulnya, benih-benih anti penjajahan mulai mengkristal sejak tahun 1930-an dan lebih jelas lagi sejak tahun 1943. Ini antara lain ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi olahraga yang menggembleng dan menanamkan rasa kebangsaan kepada pemuda-pemudi. Menurut Lisangan, tokoh-tokoh yang membentuk organisasi itu adalah Oha Pantou, Bewe Lapian, Gehe Dauhan, Fritz Kemontoy, A.B.H. Wauruntu, J. Umangual, Max Betumbel, dan Dr. Senduk. Pemuda dan pemudi yang menjadi anggota organisasi itu adalah Bert Sigaraki, Edi Gagola, Parengkoan, Nona Wulur, Nyong Lomban, dan Mimi Mewengkang. Seorang pemuda lain yang kemudian berperan penting adalah John Rahasia. Bewe Lapian adalah seorang intelektual yang ikut membidani lahirnya kerapatan gereja Protestan Minahasa pada tahun 1933 sebagai klimaks dari protes-protes setia terhadap kekuatan ini sekerek. G.E. Dauhan adalah seorang yang berasal dari Sangihe, wartawan dan aktivis politik. Menurut Lisangan, pada tahun 1928, Dauhan bersama Max B. Tumbel, O.H. Pantou yang mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan juga menerbitkan surat kabar Suara Kaum di Manado. John Rahasia adalah seorang yang berasal dari Sangihe. Ia kemudian mengikuti pendidikan perwira kapal di Parepare. Sekolah perwira pelayaran yang bernama Koto Kayan Yeso itu menampung sejumlah pemuda Miulo yang dididik untuk perwira pelayaran niaga. Yantora dalam bukunya Peranan Minahasa dalam Perang Kemerdekaan yang terbit tahun 1985 menyebut dari Minahasa waktu itu terdapat 60 pemuda
asal utara Sulawesi, yaitu Pece Sumual, Prek Sumanti, Pit Ngantung, Bert Supit, Bob Pusung, Rolly van Hoven, Dan Mogot, Albert Tumelaka, Rul Mamesa, Aaron Sompotan, Hen Montolalu, Nun Pantou, Willy Pantou, dan John Rahasia. Tanggal 19 Agustus 1945, John Rahasia dan kawan-kawan berangkat dari Parepare menuju ke Manado. Tapi nanti tiba awal Oktober. Atas inisiatif John Rahasia, sejumlah pemuda berkumpul di rumah kediamannya, Jalan Sindulang, Manado. Kelompok itu antara lain terdiri dari Chris Ponto, Wim Pangalila, dan Muhammad Kanon. Maka, menurut Lerisa, pada tanggal 8 Oktober 1945, pemuda-pemudi itu mendirikan organisasi pemuda bernama Barisan Pemuda Nasional. Tujuan mereka adalah mendukung gerakan kemerdekaan yang diproklamasikan di Jakarta. Wawasan-wawasan mereka itu disebarluaskan melalui 2 majalah sederhana. Lisangan mengatakan sebagai ketua BPNI adalah John Rahasia. Pelopornya yang lain adalah Mat Kanon, Chris Ponto, dan lain-lain. Sementara G. Dauhan dan kawan-kawannya membentuk Barisan Nasional Indonesia atau BNI. Salah satu agenda BNI menurut Lisangan adalah meyakinkan masyarakat Minahasa untuk berpartisipasi dalam revolusi nasional. Hal ini ditekankan karena disadari di dalam kelompok-kelompok masyarakat Minahasa terdapat faksi-faksi dan perbedaan pandangan mengenai masa depan politik Minahasa. Diam-diam BPNI melakukan pertemuan. Mereka lalu menyusun suatu rencana aksi yang tergolong berani dan radikal. Memboikot perayaan perjanjian 10 Januari. Aktivis BNI mendengar bahwa Nika berencana akan melaksanakan perayaan perjanjian Verbon 10 Januari. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1946 di lapangan Wenang. Sejak Jepang menduduki Minahasa, perayaan ini tidak lagi dilaksanakan. Terakhir dirayakan pada tahun 1942. Perayaan itu mengenang, menghormati, dan memperingati dan bahkan untuk membuat orang-orang Minahasa terus terikat dengan Belanda. Pada tahun 1679, sejumlah pemimpin atau kepala walak Minahasa menyatakan perjanjian secara tertulis dengan pihak VOC. Pada abad 20, perjanjian itu dianggap sebagai tanda dari persekutuan antara Minahasa dan Belanda. Olehnya, tanggal 10 Januari seolah-olah adalah hari sakral. Setiap tahun dirayakan, bahkan pada tahun 1929, untuk memperingati 250 tahun perjanjian itu. Ece Gude Mosbergen diminta untuk menulis sejarah itu. Tidak heran jika di dalam masyarakat Minahasa terdapat kelompok yang percaya pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Juga berharap Minahasa nanti menjadi provinsi ke-12 dari Belanda. Akhir Desember 1945, sejumlah pasukan sekutu Australia meninggalkan Manado. Kini semua urusan ditangani oleh Nika. Ben Wawor mengatakan, BPNI melihat kesempatan ini dan pemimpinnya John Rahasia dan Wim Pangalila merancangkan suatu pemberontakan pemuda yang akan dibantu oleh Freddy Rumanau dari pasukan Tubruk di Teling. BPNI lalu menyusun rencana. Pembicaraan-pembicaraan dilakukan beberapa kali. Rencana pokok adalah memboikot perayaan itu dengan cara menimbulkan kerusuhan pada hari itu, terutama di lapangan Wenang di mana perayaan akan dipusatkan, kata Lerisa. Tindakan utama yang direncanakan adalah pengibaran bendera merah putih di lapangan upacara dengan perlindungan pemuda, dengan maksud agar gerakan protes akan menjalar dan membangkitkan kekuatan massa. Utusan-utusan memang telah dikirim ke Tondano, Tonsea, dan Tomohon. Tapi, rencana BPNI ini tercium oleh intelijen Nika. Para aktivis BPNI, John Rahasia, dan Chris Ponto ditangkap dan dipenjarakan. Tokoh-tokoh pemuda lainnya yang juga ditangkap adalah Muhammad Kanon, Gerrit Kansil, Wil Pangalila, Sukandar, Ben Wawor, Usman Pulkadang, Louis Pat, dan Yopi Poli. Aksi boikot perayaan 10 Januari gagal. Kritik terhadap perayaan 10 Januari sebagai hari sakral
Rupanya bagi para pemuda dan aktivis politik di masa itu penting untuk menyatakan sikap anti penjajahan. Sekira 13 tahun sebelum BPNI merancang aksi mereka, pada tahun 1933, seorang aktivis politik, J.C. Dauhan, asal Siau, saudara G.E. Dauhan, melakukan propaganda bernada sentimen anti Belanda. J.E. Dauhan menulis pada surat kabar sebuah artikel berjudul 10 Januari Hari Nasional. Bersama G.E. Dauhan, ia diperiksa oleh polisi dengan tuduhan telah melakukan penghasutan kebencian. Bagi pemerintah Belanda, itu suatu masalah besar. Pada tanggal 14 Februari 1946, terjadi sebuah aksi kudeta dari para pemuda dan tokoh-tokoh Knil Minahasa. Mereka merebut Tang Siteling, menahan para petinggi Nika, dan mengibarkan bendera merah putih mengganti bendera Belanda. Ini aksi para pemuda yang didukung oleh para intelektual dan organisasi pemuda, termasuk BPNI. Sebuah klimaks dari penolakan terhadap diskriminasi, ketidakadilan, dan penjajahan. Simbol sikap anti penjajahan itu adalah merobek warna biru pada bendera Belanda yang berwarna merah putih biru itu, dan mengibarkan sisa robekannya berwarna merah putih. Merah putih adalah bendera perlawanan terhadap penjajahan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Di Indonesia masa itu, merah putih adalah perlawanan.